Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan melakukan update secara price action kira-kira apa yang sedang terjadi dan juga teman-teman ada sebuah data yang menurut saya wajib kita teliti dan saya pengen berpesan satu hal bahwa ada sesuatu yang wajib kalian hindari menghadapi keadaan Bitcoin seperti saat ini. Apa itu? Kita bakalan bahas semuanya di video hari ini, namun sebelum itu kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 1,04 triliun dolar atau naik sekitar 0,51%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%, dan menjadikan Tron hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 1,96% menuju 0,079 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, setelah sekian lama kita tidak mendapatkan berita seputaran adopsi Bitcoin. Lagi-lagi kali ini kita mendapatkan hal tersebut. Just in, South Africa's largest supermarket group, Pick n Pay, now accepts Bitcoin. Jadi, grup supermarket terbesar di Afrika Selatan bernama Pick n Pay sekarang sudah membolehkan pembayaran menggunakan Bitcoin. Tentunya teman-teman, ini adalah sebuah berita yang sangat positif. Sekali lagi, semakin banyak adopsi yang terjadi, maka efeknya adalah semakin banyak orang juga yang bakalan mengenal Bitcoin yang awalnya mungkin kayak masih skeptis atau bahkan sama sekali tidak mengenal apa itu Bitcoin, dan ketika sudah ada pelang misalnya yang mengatakan bahwa accepts Bitcoin, pasti kan orang penasaran apa sebenarnya itu Bitcoin gitu kan, yang mungkin awalnya tidak mengenal menjadi mengenal dan bisa aja kemudian menjadi investor. Jadi, despite apa yang terjadi apa yang kita lihat dari segi price action, tapi kalau kita lihat di belakang layar, selain chart gitu ya, semuanya masih on track, teman-teman. Data on-chain masih menunjukkan hal yang positif. Kemudian kita tidak juga melihat banyak sekali wallet-wallet besar yang melakukan distribusi, yang ada mereka masih cenderung akumulasi dan juga hold. Adopsi juga terus berlanjut, dan ini adalah hal-hal yang tentunya memperkuat fundamental Bitcoin. Dan kalau misalnya kalian berinvestasi, harusnya fokus kalian bukanlah ke angka atau harga terakhir dari Bitcoin, tetapi adalah apa yang sedang terjadi di belakang layar. Sama juga kalau misalnya teman-teman berinvestasi di saham, harusnya bukan harga sahamnya yang kalian fokuskan, itu bagian terakhir teman-teman. Tapi bisnisnya seperti apa dulu? Apakah perusahaannya sehat? Labanya apakah terus bertumbuh? Asetnya seperti apa? Apakah hutangnya terus berkurang? Dan seterusnya. Apakah ada terobosan baru yang kira-kira bakalan mempertinggi pendapatan perusahaan tersebut sehingga harga sahamnya juga bisa ikutan naik? Nah, itu yang harus kalian kulik gitu. Yang harus kalian teliti. Baru terakhir kalian cek harganya untuk sekarang apakah wajar atau tidak. Gitu loh. Dan kalau misalnya murah, ya itu harusnya menjadi sebuah investasi yang baik. Sama juga di Bitcoin. Yang kalian fokuskan harusnya bukan soal Bitcoin hari ini di harga berapa gitu. Kecuali kalian merupakan traders. Itu berbeda cerita. Tapi kalau kalian katakan kalian merupakan investor, harusnya yang kalian lihat itu lebih dari sekedar harga. Kalian harus lihat apakah Bitcoin ini memang benar-benar bakalan dipakai. Adopsinya seperti apa nih kira-kira? Kemudian apakah sudah ada yang start melakukan distribusi? Dari segi data on-chain apa yang sedang terjadi? Itu yang perlu kalian pantau. Bukan setiap hari kalian pantau, wah Bitcoin hari ini di 25.000, besok 26.000. Harusnya itu adalah bagian terakhir. Setelah kalian sudah mengetahui hal ini, yang di luar harga, maka sebenarnya secara mental kalian juga akan terbantu. Kalian tahu adopsinya terus berlanjut, kalian tahu para institusi besar sekarang berebut untuk membuka spot Bitcoin ETF. Kalian juga tahu dari segi data on-chain semuanya masih merujuk ke arah yang positif. Lalu kenapa kalian harus khawatir gitu? Sedangkan Bitcoin sekarang masih di harga kurang lebih 20-an ribu. Oke, yang kalau saya mau katakan harusnya kalau kita bisa bilang ya Bitcoin itu masih di harga yang termasuk cukup murah teman-teman. Oke, kita masih terdiskon 70
Atau bahkan 80% dari all time high terakhir 69.000, sekarang kita masih di 20 ribuan. Dan bagi saya itu adalah sebuah chance gitu, kesempatan. Sehingga mudah-mudahan gitu ya, kalau misalnya teman-teman merubah mindset tersebut, di flip dari yang awalnya lebih berfokus ke harga, kemudian di flip menjadi berfokus yang selain harga, harusnya ini akan membantu kalian untuk bisa hold secara jangka panjang. Jadi itu yang perlu saya pesankan ke kalian, supaya jangan sampai kalian yang merupakan investor selalu panik gitu. Setiap kali ada koreksi kecil terjadi, kalian lalu mengatakan, wah Bitcoin gimana nih, kok turun, harus gimana nih, dan lain sebagainya. Itu sudah menunjukkan ke saya bahwa kalian terlalu berfokus ke harganya, bukan berfokus ke teknologi Bitcoin-nya, adopsinya, dan juga beberapa data lainnya. Itu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, kalau tadi kita bicara soal investor, kali ini adalah kalau traders. Kalau traders, sekali lagi, di awal video tadi sempat saya mention bahwa ada satu hal yang wajib kalian hindari. Terutama ketika menghadapi Bitcoin yang volume perdagangannya lagi kecil. Oke, seperti yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, cenderung sideways. Sideways-nya itu juga range-nya kecil, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita melihat Bitcoin dalam keadaan seperti itu, yang wajib kalian hindari adalah overtrade, teman-teman. Hanya karena mungkin kalian bosan ngelihat market, dan kalian merasa harus setiap hari berada di market, maka kalian selalu memaksakan setup gitu. Dan biasanya jika itu yang kalian lakukan, kalian justru nyumbang ke exchange gitu loh. Seperti yang kita lihat dalam 24 jam terakhir. Walaupun pergerakan market itu tidak seberapa, teman-teman, tapi jumlah likuidasi yang terjadi itu mencapai 57 juta dolar. Kalian bisa bayangkan. Pergerakan Bitcoin itu palinglah cuma sekitaran 1% gitu loh. Itu udah cukup menghasilkan 57 juta dolar dalam bentuk likuidasi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pertama, para traders itu nggak sabaran gitu. Maunya setiap hari trade. Walaupun nggak ada volume, mereka nggak peduli. Pokoknya saya mau trade. Trade-nya itu juga menggunakan leverage yang sangat besar. Sehingga ada pergerakan sekecil apapun, itu sudah sanggup untuk melikuidasi mereka. Dan ini bukan hal yang baik untuk dilakukan, teman-teman. Dan saya tidak menyarankan, sangat amat tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan hal ini. Sehingga di video kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau misalnya kalian belum punya skill untuk bisa menjadi seorang scalper, please jangan kalian lakukan. Terutama kalau misalnya kita melihat keadaannya sideways parah seperti ini. Akan lebih gampang kalau misalnya kalian menjadi seorang swing trader, atau minimal lah day trade gitu. Kalau scalping, kalian wajib gitu ya, udah sangat disiplin dengan trading plan kalian. Kalau misalnya tidak, kalian kemungkinan besar bakalan termasuk orang-orang yang ke-liquid di sini. Dan menariknya kalau misalnya kita lihat dari liquidation map-nya di sini, untuk satu hari terakhir kita udah kembali imbang ya teman-teman, dari arah long maupun arah short. Tapi kalau 7 hari terakhir, kita memang bisa melihat di sekitaran area 25.800 sampai 25.400-an. Itu udah kecuci gitu, karena kita sempat menyentuh kembali ke area tersebut. Jadi orang-orang yang menaruh stop loss di sekitaran area tersebut sudah kejemput. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah memang masih di sekitaran area 25.400 sampai 24.500, itu masih ada tumpukan likuidasi yang belum kesentuh, teman-teman. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah market maker akan kembali mencoba dulu untuk mendorong ke harga tersebut sebelum pada akhirnya kita akan flip ke arah bullish? Itu baru mungkin kita bisa tahu jawabannya nanti. Nah, kita bakalan bahas juga kaitannya nanti dengan price action. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, karena sudah 2 kali kita melakukan undian giveaway $100 dalam bentuk trading bonus, itu tidak ada yang klaim, maka hari ini saya kembali akan undi pemenang barunya, teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya kalian belum tahu, saya setiap minggunya itu melakukan giveaway $100 bekerja sama dengan Fairdesk. $100 itu dalam bentuk trading bonus ya, teman-teman, sehingga bisa kalian gunakan untuk menahan floating loss kalian. Dan hadiahnya $1,5 juta atau $100. Untuk menjadi kandidatnya sangat gampang, teman-teman wajib mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kemudian kalian deposit dan juga aktif trading. Deposit dan tradingnya saya tidak batasin minimal berapa, yang penting kalian aktif trading dan juga sudah deposit, itu sudah menjadi kandidat. Dan saya langsung akan masukkan user ID kalian ke wheel-nya, dan siapa tahu kalian akan menjadi pemenang berikutnya.
Kemungkinan besar kalian bakal menjadi pemenang. Kenapa? Sekali lagi karena pesertanya sekarang belum terlalu banyak. Oke, so cepat atau lambat harusnya kalian akan menjadi pemenang gitu. Karena setiap minggunya saya akan lakukan giveaway-nya sampai waktu yang belum ditentukan. So, hari ini kita bakalan undi ulang teman-teman untuk user ID yang memenangkan giveaway sebesar $100 dalam bentuk trading bonus. Oke, sepertinya kita sudah dapatkan untuk user ID 348597 ya teman-teman, 348597. Jika ada dari teman-teman yang merasa user ID-nya adalah 348597, boleh langsung aja hari ini DM ke Instagram saya. Langsung aja DM ke saya yang sepertinya menjadi pemenang dengan user ID bla 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 bla. Dan kalian tinggal membuktikan bahwa kalian merupakan pemegang user ID ini. Dan langsung saya akan sampaikan ke tim Fedesk untuk mengirimkan trading bonusnya ke kalian. Jadi sekali lagi pemenangnya untuk minggu ini adalah 348597. Sekali lagi batas untuk klaimnya 48 jam ke depan. Kalau misalnya 48 jam ke depan itu tidak lagi diklaim, kita akan kembali mengundi pemenang yang baru. So kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi kandidat, langsung aja link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. So sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin teman-teman, dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Dari video kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman semua bahwa yang kita lihat di sini adalah sebuah potensial bearish continuation pattern, sehingga ketika kita breakdown di sini maka kita akan minimal kembali ke sekitaran area 25.300-an teman-teman. Ya sudah berkali-kali menjadi area yang selalu menghasilkan semacam rebound. Tetapi yang perlu menjadi catatan sekali lagi teman-teman, semakin sering area di sini itu dicoba untuk ditembus, maka semakin tipis supportnya, alias tidak lagi terlalu kuat. Kenapa bisa seperti itu? Logikanya seperti ini teman-teman. Yang awalnya mungkin masih ada tumpukan orang 100.000 yang pengen membeli di sekitaran area di sini, katakanlah seperti itu. Mungkin dari 100.000 ini yang kejemput mungkin katakanlah 50.000 orang, katakanlah kejemput membeli di sini. Ya kan? Kemudian yang sisanya nunggu lagi dong, ngantri gitu kan. Di sini tersisa 50.000. Naik lagi. Kemudian turun lagi. Rupanya masih ada sisa karena di sini mungkin belum semuanya keterima. Mungkin tersisa 30.000. Ya kan? Naik lagi, turun lagi. Rupanya di sini juga masih ada sisa. Katakanlah sisa 15.000 orang nih yang belum kesentuh. Atau belum ke-trigger posisinya. Bisa aja seperti itu. Nah, ini adalah cuman analogi simple teman-teman. Bagaimana caranya sebuah resistance atau support itu bisa semakin lemah apabila semakin sering dicoba untuk ditembus. Oke, karena buyersnya harusnya akan semakin tipis nih. Dan kalau misalnya akan dicoba untuk berkali-kali lagi untuk ditembus ke bawah, maka harusnya chance-nya akan semakin besar bahwa 25.200 sampai 25.100 ini bakalan ditembus. Dan kalau itu yang terjadi, sekali lagi teman-teman, next target sudah akan ada di sekitaran 24.500 sampai 23.500. Atau bahkan sampai $23.000 teman-teman. Ini adalah range berikutnya, di mana ada banyak sekali titik likuidasi yang menumpuk di sini. Sehingga sekali lagi, insentifnya cukup besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke sekitaran area tersebut. Bukan untuk mengatakan bahwa di atas tidak ada titik likuidasi, teman-teman. Tapi kalau bagi saya, karena saya masih juga mid-term, itu cenderung bullish untuk Bitcoin, artinya saya masih merasa bahwa ini hanya adalah bagian dari konsolidasi untuk kita kemudian push ke higher-high yang baru. Maka bagi saya, chance-nya akan lebih besar bahwa kita akan mencoba dulu mendorong harga ke bawah, meretest ke sekitaran area di sini, baru dari sana kita akan start untuk building posisi lagi ke atas. Sehingga itulah kenapa saya akan menunggu ketika Bitcoin untuk jebol di bawah area ini, dan saya akan start untuk mencoba mencari peluang untuk swing long. Oke, terlebih lagi sudah di sekitaran area di sini. Ini akan menjadi area saya untuk start membuka posisi. Sekali lagi, posisi yang saya buka itu tidak akan sekaligus satu kali, teman-teman. Saya akan melakukan dollar cost average. Katakanlah saya mulai start di sini, posisi kedua mungkin akan ada di sini, posisi ketiga mungkin akan ada di sini, sehingga harga rata-rata nanti yang saya dapat adalah di sekitaran area di sini.
Dan untuk menargetkan ke sekitaran area di sini dan dengan stop loss di bawah area ini, saya rasa ini akan menghasilkan trade dengan risk to reward ratio yang baik. Sehingga saya merasa worth it untuk coba diambil. Kalaupun kita salah dan ternyata memang kita drop dan kemudian melakukan konsolidasi di sini, saya rasa akan ada chance bagi saya untuk keluar dalam keadaan break even. Kalaupun ternyata kita membuat bearish continuation pattern, ya saya akan identifikasi hal ini dan kemungkinan akan keluar dalam keadaan break even atau mungkin loss tipis. Begitu ya. Jadi itu yang akan saya lakukan berikutnya di Bitcoin. Untuk sementara, saya yang tipikalnya sebenarnya lebih ke arah swing, itu sebenarnya belum mendapatkan setup sama sekali untuk masuk. Kecuali teman-teman merupakan scalper yang sekali lagi merupakan salah satu tipikal trading yang paling sulit untuk dilakukan. Jangan sampai kalian salah ya teman-teman. Trading scalping itu tidak mudah. Karena kalian harus mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Itu sudah saya jelaskan di video kemarin. Dan ini tidak ideal untuk kita trade. Kenapa teman-teman? Kalau misalnya kalian lihat pergerakan Bitcoin ini sudah jelas sekali memang untuk menjemput stop loss yang ada. Oke? Jadi kalian mau long maupun short, sama-sama harusnya kena nih stop lossnya. Kalau misalnya taruhnya terlalu dekat. Kecuali memang kalian pantengin terus ya chartnya, dan kalian sempat untuk misalnya menggeser stop lossnya ke arah entry, atau misalnya kalian sempat untuk melakukan take profit, ya selamat. Tapi kalau misalnya tidak, maka harusnya sama-sama bakalan kena nih stop lossnya. Nggak mungkin kalian scalping lalu taruh stop lossnya terlalu jauh kan. Itu jatuhnya bukan scalping lagi, tapi mungkin udah ke day trade atau ke swing. Nah, lalu pertanyaannya, sekarang kita bakalan kemana gitu kan? Kita bakalan kemana? Sebenarnya belum ada perubahan yang terlalu signifikan yang kita lihat di Bitcoin di sini. Walaupun kalau misalnya kita zoom in, kita bakal melihat, wah ini spike-nya jauh banget nih kok. Tapi kalau kita zoom out, ya ini cuma pergerakan berapa guys? Ya kurang lebih 2,5% lah gitu deh. 2,5%. Dari 26.000 ke sekitaran 25.300-an. Tidak seberapa teman-teman. Oke, dan kita masih menurut saya akan ranging di sekitaran area di sini. Oke, ini adalah area range-nya. Sekarang kita berada di bottom range tersebut. Apakah ada kesempatan bahwa kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area di sini? Bisa saja teman-teman, untuk kembali mungkin break lagi ke bawah, baru kita akan start naik. Bisa saja. Oke, tapi saya pribadi tidak terlalu tertarik teman-teman untuk trade di sekitaran area di sini, jujur saja. Kecuali memang teman-teman akan mendapatkan sebuah setup yang mungkin rapi, kemudian menurut kalian worth it untuk diambil. Kalau untuk sekarang bagi saya patternnya itu belum terlalu jelas sih teman-teman. Jadi saya masih agak ragu untuk membuka sebuah posisi. Kecuali memang kalau ternyata kita mendapatkan ada konsolidasi ini teman-teman di sekitaran area di sini. Maka kita cenderung akan membuat semacam inverse head and shoulder di sini. Maka itu mungkin bisa dimanfaatkan ketika ada break dari sekitaran area di sini. Itu mungkin kita bisa mendapatkan long setup, oke. Kalau misalnya kalian tipikalnya agresif, kalian akan mungkin masuk ketika breakout dari channel tersebut. Jika kalian yang konservatif, kalian harus menunggu closing 15-minute candle di atas area 28.500-an, yang menurut saya adalah menjadi neckline-nya. Jika kita close di atas area tersebut kemudian retest, ini adalah menjadi entry kalian untuk yang konservatif. Tapi kalau misalnya yang agresif, ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Jadi untuk sementara, setup tersebut juga belum valid, teman-teman. Kita masih perlu menunggu Bitcoin untuk melakukan konsolidasi lebih panjang sebelum kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah potensi inverse head and shoulder. So, untuk sementara, bagi saya ini adalah no trading zone. Dan saya masih akan memilih untuk wait and see terlebih dahulu. Ingat teman-teman, tidak perlu setiap hari kalian berada di market. Tidak peduli apa kata orang, mungkin ada yang mengatakan, kok wait and see terus nih, saya lihat-lihat nih. Ya tidak masalah. Wait and see saya itu tidak membuat saya rugi kok teman-teman. Saya tidak trading sampai tahun depan juga tidak membuat saya rugi toh. Portofolio saya tetap sama gitu loh. Jadi kenapa saya harus pusing? Dan kenapa saya harus buru-buru masuk ke market? Sedangkan saya tidak nyaman dan tidak menemukan setup yang rapi. Nggak make sense gitu loh. Jadi teman-teman kalau juga melakukan hal yang sama, alias kalian tidak menemukan setup yang rapi, tidak menemukan setup yang kalian confidence untuk ambil, ya udah nggak usah gitu loh. Siapa yang maksain kalian setiap hari harus berada di market? Justru kalian kalau misalnya memaksakan setup gitu ya dan tidak sabaran untuk menunggu market memberikan apa yang kalian mau,
biasanya kalian justru nyumbang ke exchange gitu. Dan saya tidak mau melakukan itu. Daripada saya nyumbang ke exchange, mending saya tunggu aja. Kalaupun melewatkan 1-2 setup, apa yang saya saya nggak rugi gitu loh teman-teman. Tidak berkurang trading account saya, masih tetap sama gitu loh. Jadi itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh teman-teman yang mungkin selalu punya mindset saya pengen kaya cepat kok, saya pengen trading hari ini, 3 bulan lagi saya udah pengen beli rumah gitu. Nah itu mungkin orang-orang yang punya pola pemikiran seperti itu yang tidak sabaran dan mau setiap hari masuk ke market. Mungkin karena overconfidence gitu kan, udah mungkin 3 kali win streak, kemudian mulai start leverage-nya dinaikkan, posisinya dinaikkan, dan ambil setup yang tidak seharusnya diambil. Itu menurut saya cepat atau lambat teman-teman akan menjadi bumerang untuk kalian. Yang awalnya kalian overconfidence, itu akan menjadi kalian depressed. Karena semua profit yang sudah kalian hasilkan bisa aja hilang, bahkan mungkin sampai modal kalian juga hilang. Hanya karena kalian terlalu overconfidence. Jadi itu berbahaya, jangan sampai kalian lakukan. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Untuk short term banget, saya masih merasa ya Bitcoin masih akan cenderung sideways saja di sekitaran area di sini. Dan itu akan mengkonfirmasi bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan semacam inverse head and shoulder. Tetapi kalau misalnya ternyata kita kembali langsung sell off lagi dan break di bawah area ini, maka next target adalah di sekitaran area 24.000 sampai 23.000, di mana saya sudah akan start untuk mencari posisi untuk swing long. Tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, saya masih akan memilih untuk stay away from the market terlebih dahulu. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.